Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan dari Cardano. Tapi seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang Cardano, mari kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, ini ada informasi dari Cardano. Jadi Cardano Improvement Proposal atau CIPS ini adalah cara pengembang meningkatkan teknologi dan konvensi mendasar Cardano, sama seperti BIP untuk Bitcoin dan EIP untuk Ethereum. Jadi open source ini sedang ditinjau oleh komunitas dan terbuka bagi siapa saja yang memiliki pengetahuan dan minat untuk berkontribusi teman-teman. Kemudian ada sebuah informasi yang sangat positif bahwa Cardano ini telah melampaui 121 juta dalam total transaksi di atas jaringan Cardano teman-teman. Nah, hari ini kita akan lihat Cardano teman-teman. Jadi Cardano hari ini kita lihat pergerakannya mengalami koreksi 1,36% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,2423 US dollar teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari Cardano ini mencapai 8,77 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-13 di CoinMarketCap. Kemudian yang berikutnya kita melihat di sini bahwa dalam 24 jam terakhir ini terjadi transaksi jual beli Cardano di angka 278 juta US dollar. Ini volume transaksinya mengalami penurunan sekitar 43,75%. Kemudian yang berikutnya supply total ini 44,99 miliar Cardano, supply maksimal 45 miliar, dan supply yang beredar hari ini ada di angka 36,21 miliar Cardano teman-teman. Yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, Cardano ini sempat menembus harga 3,1 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga Cardano hari ini 0,2423 berarti sedang diskon 92% dari harga tertinggi sepanjang masa teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa informasi terbaru tentang perkembangan ekosistem Cardano. Kita cek di sini Cardano TLDR. Jadi Cardano kita lihat di sini memperkenalkan TX3, sebuah DSL baru yang menyederhanakan interaksi DApp dengan buku besar UTXO untuk meningkatkan pengalaman pengguna teman-teman. Kemudian yang berikutnya, Cardano juga menghadapi pemungutan suara penting mengenai proposal dana treasure sebesar 52 juta US dollar yang akan mempengaruhi pendanaan riset dan arah strategis dari Cardano teman-teman. Kemudian untuk perkembangan ekosistemnya, jadi kemajuan teknologi dari Cardano mencakup CIP 159 dan node versi 11.0.1 yang meningkatkan stabilitas jaringan serta pengenalan perbendaharaan multi aset. Kemudian dalam 24 jam terakhir harga Cardano bergerak 3,25% menjadi 0,24 US dollar teman-teman. Jadi kita lihat di sini, dan volume perdagangan ini ada di angka 397, tetapi hari ini kita lihat mengalami penurunan lagi. Ini ada di angka 278 juta US dollar teman-teman. Kemudian Cardano ini juga sedang mengalami konflik teman-teman. Jadi Cardano menghadapi konflik tata kelola terkait proposal sebesar 33 juta Cardano
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komputasi kuantum di tengah adanya perpecahan internal di dalam tim dari Cardano, teman-teman. Dan meskipun telah melampaui 121 juta transaksi, namun Cardano menghadapi tantangan pendanaan tata kelola, bahkan saat sedang mempersiapkan peningkatan teknis yang signifikan. Ini menunjukkan ketahanan dari Cardano, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, Cardano sedang memperdebatkan pemotongan dana penelitian sebesar 52 juta US dollar, dan ini bisa mengancam inovasi ilmiahnya di tengah permintaan pertumbuhan dan adopsi. Jadi ada agak ribut tentang dana penelitian, teman-teman. Memang namanya uang di mana-mana bikin ribut, teman-teman. Kemudian di sini pemerintahan Cardano atau Cardano Governance ini menghadapi ujian penting dengan pemungutan suara hard fork pada tanggal 29 Mei yang akan mempengaruhi potensi pertumbuhan DeFi-nya. Jadi ini ada pemungutan suara. Apakah kita akan melihat ada hard fork di Cardano, teman-teman? Kita akan lihat ke depan tanggal 29 Mei. Kemudian Cardano juga bertujuan untuk memimpin di dalam Bitcoin DeFi melalui bridge atau jembatan yang aman dan skalabilitas dengan merintis pertukaran atom Bitcoin Cardano secara langsung pada tahun 2026. Jadi inilah beberapa informasi terbaru perkembangan dari ekosistem Cardano, teman-teman. Nah, kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi secara tren, Cardano trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena harga masih berada di bawah EMA13 dan EMA21 di time frame hari. Tetapi kalau kita melihat di sini, kalau teman-teman perhatikan pada tanggal 20 Mei 2026, kurang lebih 5 hari yang lalu, itu sudah terjadi golden cross di indikator stokastik, teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah tanda-tanda pembalikan arah untuk tren, tetapi kita lihat harga masih belum mampu untuk naik, teman-teman. Jadi walaupun sudah ada sedikit tanda-tanda pembalikan arah, tetapi harga masih terus tertekan untuk turun, teman-teman. Jadi trennya secara jangka pendek ini masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA13 dan EMA21 di time frame hari. Nah, kemudian kita akan lihat technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk moving average atau rata-rata pergerakan ini memberikan sinyal penjualan kuat untuk osilator netral. Kemudian kalau osilator kita gabungkan dengan rata-rata pergerakan, sinyal untuk Cardano hari ini adalah penjualan yang sangat kuat, teman-teman. Karena ada 16 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.